Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hendri Saputra bersama dengan rekan saya Amalia Asyana. Di sini saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Belajar dan Prinsip Dasar Pembelajaran yang dosen pengampunya diampu oleh Ibu Ari Triwijayanti. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasan apa sih belajar itu dan bagaimana prinsip belajar itu sendiri. Hakikat belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang disengaja dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri. Menurut Jene, bahwa belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Jadi, belajar itu adalah suatu aktivitas yang secara disengaja oleh individu untuk apa? Untuk agar terjadi perubahan kemampuan diri pada individu tersebut. Kemudian, apa saja sih unsur-unsur pokok dalam belajar? Yang pertama yaitu proses. Yang kedua adanya perubahan perilaku. Yang ketiga adanya yaitu pengalaman. Maksudnya apa? Yang pertama itu ada proses belajar. Yang kedua diharapkan dari proses belajar itu dapat mengakibatkan namanya perubahan perilaku. Dari perubahan perilaku dapat menimbulkan namanya sebuah pengalaman. Langsung saja yaitu apa itu belajar sebagai proses? Belajar adalah sebagai proses. Belajar adalah proses mental dan emosional atau proses berpikir dan merasakan. Seorang dikatakan belajar apabila pikiran dan perasaan aktif. Aktivitas pikiran dan perasaan itu sendiri tidak dapat diamati oleh orang lain, akan tetapi dapat dirasakan oleh yang bersangkutan sendiri. Jadi belajar adalah proses mental, emosional, dan proses berpikir dan merasakan. Jadi seorang dikatakan belajar apabila pikiran dan perasaannya itu aktif. Kemudian kita tidak dapat membaca suatu pikiran ataupun perasaan orang lain. Namun kita sebagai seorang guru, meski kita tidak dapat melihat aktivitas pikiran dan perasaan siswa, namun kita dapat melihat dari kegiatan siswa sebagai akibat adanya aktivitas pikiran dan perasaan siswa itu sendiri. Contohnya, siswa yang bertanya, menanggapi, menjawab pertanyaan guru, diskusi dan memecahkan masalah soal matematika, melaporkan hasil kerja, membuat rangkuman dan lain-lain. Hal itu merupakan suatu gejala yang nampak dari aktivitas mental dan emosional siswa, karena segala sesuatu itu timbul dari proses berpikir dan emosional dari siswa tersebut. Kemudian belajar hendaknya melakukan aktivitas mental pada kadar yang tinggi. Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga ke liang lahat. Jadi batasan belajar itu tidak ada, sejak dia masih bayi sampai dia ke liang lahat. Jadi batasan seorang untuk belajar itu tidak ada batasnya. Apakah belajar itu terpaku pada bangku sekolah? Tidak. Belajar itu tidak berangku pada bangku sekolah. Maksudnya apa? Belajar bisa di mana saja, bisa seperti yang ketiga yaitu pengalaman-pengalaman dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada di sekitar kita. Kemudian belajar sebagai upaya perubahan perilaku. Maksudnya dari proses belajar tadi diharapkan apa? Diharapkan dapat terjadinya perubahan perilaku yang tentunya ke arah yang lebih baik. Hasil belajar akan nampak pada perubahan perilaku individu yang belajar. Seorang yang belajar akan mengalami perubahan perilaku sebagai akibat kegiatan belajarnya. Pengetahuan dan keterampilan bertambah dan penguasaan nilai-nilai dan sikapnya pula bertambah. Jadi diharapkan setelah dia belajar dapat mengakibatkan suatu perubahan perilaku pada seorang pelajar itu sendiri. Kemudian menurut para ahli psikolog, tidak semua perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Perubahan perilaku karena faktor kematangan, karena lupa, karena minum minuman keras bukan termasuk sebagai hasil belajar. Bukan perubahan yang dari hasil pengalaman. Maksudnya dari hasil pengalaman yaitu dari berinteraksi dengan lingkungan.
dan tidak terjadi proses mental emosional dalam beraktivitas. Kemudian perubahan perilaku sebagai hasil belajar diklasifikasikan menjadi 3 domain atau 3 pokok bahasan. Yang pertama kognitif, afektif, dan fisikomotorik. Jadi dari belajar tadi, proses belajar diharapkan terjadi perubahan secara kognitif, afektif, dan fisikomotorik. Kemudian belajar sebagai pengalaman. Belajar adalah mengalami dalam arti bahwa belajar terjadi karena individu berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan secara fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik adalah lingkungan yang di sekitar individu, baik dalam bentuk alam, sekitar natural maupun dalam bentuk hasil ciptaan manusia. Belajar merupakan sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang terkait, sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Beberapa unsur yang dimaksud adalah yang pertama adanya peserta didik, yang kedua ada rangsangan, yang ketiga adanya memori, yang keempat adanya respon. Jadi unsur-unsur yang terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku, yang pertama ya peserta didik, sehingga harus adanya peserta didik, dari peserta didik adanya rangsangan, sehingga dalam proses pembelajaran harus ada rangsangan. Kemudian ada memori. Setelah itu ada respon, umpan balik, agar proses belajar, proses transfer pengetahuan itu dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran. Di sini ada beberapa pendapat mengenai prinsip pembelajaran, yaitu yang pertama, menurut Ahmad Rohani, dia menyatakan prinsip-prinsip pembelajaran terdiri dari aktivitas, motivasi, individualitas, lingkungan, konsentrasi, kebebasan, peragaan, kerjasama dan persaingan, apresiasi, korelasi, efisiensi dan efektivitas, globalitas, permainan dan hiburan. Kemudian yang kedua yaitu menurut Wina Sanjaya, dia mengatakan prinsip pembelajaran ada tujuan, aktivitas, individualitas, integritas, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan motivasi. Dan yang terakhir, Damyati dan Mujiono menyatakan prinsip-prinsip itu berkaitan tentang perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan tantangan, balikan dan penguatan, serta perbedaan individu. Adapun penjelasan tentang prinsip-prinsip pembelajaran di atas yaitu 1. Perhatian dan motivasi. Tentunya dalam belajar sangat dibutuhkan perhatian, baik dari pihak guru, orang tua, teman, dan keluarga. Dan sangat penting sekali pihak pendidik dan orang di sekitar memberikan motivasi atau tujuan dalam pembelajaran, baik lewat contoh cerita teladan dari orang-orang hebat dan sukses. Kedua, keaktifan. Keaktifan yang diperlukan di sini yaitu dari pihak anak, sedangkan guru sekedar pembimbing dan pengarah. 3. Keterlibatan langsung atau pengalaman. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus terlibat langsung dalam belajar, tidak hanya berpatokan pada teori, tapi kita harus melakukan percobaan dan pengamatan untuk membuktikan kebenaran itu. 4. Pengulangan. Yang dimaksud pengulangan di sini yaitu dengan banyak mencoba, banyak latihan, sehingga kita dapat lebih mahir dan ingat dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, tantangan. Dengan adanya tantangan belajar, maka mau tak mau anak akan melawannya. Tentunya dengan batasan kemampuan masing-masing. Dengan begitu, maka anak-anak akan semakin aktif, berkembang, dan bertanggung jawab. 6.
balikan, dan penguatan. Balikan yang dimaksud di sini yaitu tentang hasil belajar mereka, dan kemudian hal itu akan menjadi penguatan mereka untuk berusaha lebih baik. Penguatan ada dua jenis, yaitu penguatan negatif dan penguatan positif. Penguatan negatif yaitu ketika anak mendapat hasil belajar atau nilai yang jelek, maka akan timbul rasa takut tidak naik kelas, sehingga ia akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Kemudian ada penguatan positif, yaitu ketika anak mendapat nilai baik, maka ia akan cenderung untuk terus mempertahankannya. 7. Perbedaan individu. Tentunya setiap anak memiliki sifat atau karakter dan kemampuan yang tidak sama. Oleh karena itu, guru harus menentukan cara yang sesuai agar semua anak didiknya dapat memahami materi yang disampaikannya. Kemudian, dari materi yang saya jelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya prinsip-prinsip pembelajaran, maka akan tercipta pendidik dan peserta didik yang berkualitas baik.